Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andika, tentunya hanya di channel ya Andika Tegela Official. So guys, seperti biasa ya, tidak ada bosan-bosannya saya ingatkan ke kalian sebelum kalian menonton ya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, karena channel ini akan memberikan informasi terupdate ya seputaran Timnas Indonesia ya, baik itu Timnas Indonesia usia 17, 19, 23 maupun Timnas Indonesia Senior. Jadi hari ini guys, saya akan mereaction salah satu video yang dimana video ini saya temukan dari channel ya info Timnas ya, dimana ini adalah channel yang selalu membahas informasi seputaran Timnas Indonesia dengan judul kode Timnas U23 datang ya, Lily Pali dapat tawaran. Jose Mourinho ini digaungkan dengan Sintayong. Bagaimana kelanjutan video ini dan bagaimana kebenaran tentang isi video ini? Daripada kita gagal paham, lebih baik kita nonton sama-sama. Akan mentas di Piala Asia U23, Bung Binder berharap TC Timnas U23 Indonesia minimal digelar selama 2 pekan. Hal ini bertujuan agar kekompakan tim bisa terjalin dengan baik. Selain itu, pundit sepak bola ini menyarankan tim Sintayong untuk bisa datang ke Qatar tepat waktu, yakni 1 pekan sebelum laga perdana mereka. Alasannya adalah agar pelatih Timnas U23 nanti tidak ada alasan para anak asuh pilihannya kelelahan. Menanggapi hasil drawing Piala Asia U23, media Vietnam memberikan ulasan menohok. Rest in peace Indonesia. Begitulah ramalan salah satu akun media sosial Vietnam. Jika dilihat dari ranking FIFA memang tidak salah. Namun, performa pemain adalah ukuran paling atas yang menentukan pencapaian di kejuaraan 2 tahunan garapan ALC ini. Pencapaian Indonesia di ajang ini pun sangat berpotensi melebihi ekspektasi karena mayoritas pemain sudah tampil di level senior. Apalagi saat ini mayoritas pemain U23 baik yang main di dalam negeri maupun di luar negeri sama-sama menjadi tulang punggung di klub mereka masing-masing. Jam terbang pemain sedikit banyak akan berbicara di sini. Target yang dicanangkan PSSI sendiri untuk Timnas Indonesia U23 adalah menembus babak semifinal dan masuk 3 besar. Jika itu tercapai, artinya Indonesia akan tampil di Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Nama bintang Borneo FC Samarinda Stefano Lily Pali menjadi terfavorit untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia, yakni di event Piala Asia 2023 mendatang. Sebab menurut analisanya, Lily Pali merupakan pemain lokal terbaik di Liga 1 saat ini. Bahkan penyerang Borneo FC Samarinda itu secara statistik lebih baik dari beberapa nama pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas. Kualitas Lily Pali menurut Ropan juga sudah tak perlu diragukan lagi dan memang bisa menjadi opsi bagi Sintayong. Apalagi sejauh ini torehan gol Lily Pali di Liga 1 2023-2024 adalah sebanyak 9 gol dengan 10 assist. Dia menjadi pemain lokal tersukses di Liga. Lily Pali sendiri mengatakan 30 caps bersama Garuda tidak cukup karena ia berpikir harus lebih lagi. Ia bahkan mengatakan selalu senang dan bangga bisa membela merah putih. Disampaikan langsung oleh psikolog Timnas Indonesia U17 Afif Kurniawan bahwa psikologi para pemain terganggu akibat perundungan yang dilakukan oleh warganet usai gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Dalam hal ini Afif menyampaikan Timnas terbuka terhadap kritikan. Pihaknya tidak melarang jika ada yang ingin memberi masukan, namun tidak dengan bullying atau perundungan. Menurutnya banyak sekali komentar berupa caci maki dan hal-hal yang di luar nalar. Akibatnya mental para pemain pun terdampak. Di lain kesempatan, Coach Justin menekankan anak-anak Timnas U17 memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Terkait mereka gagal ke babak 16 besar memang secara permainan tidak layak. Sementara berkaitan dengan argumen publik terkait faktor pelatih Bima Sakti yang menjadi nahkoda membuat Timnas U17 gagal lolos, menurut Coach Justin pendapat tersebut salah total. Bahkan ia menjelaskan jika pelatih asing sekelas Pep Guardiola pun menangani Garuda Asia juga tidak akan berpengaruh. Dalam hal ini Coach Justin menyoroti soal persiapan yang kurang, tidak adanya liga kelompok umur berintegritas seperti negara maju, hingga soal attitude pemain itu sendiri.
Coach Justin menilai kapten timnas Indonesia. Oke ya, sebelum kita lanjut ya, lagi-lagi ya bulian dari netizen ini ya, ini sangat berpengaruh ke pemain ya. Oke, saya harap ya untuk teman-teman semua ya, kita boleh memberikan kritikan terhadap pemain, namun kita tidak boleh mencaci maki, apalagi ini usia 17 tahun ya. Jadi masa keemasan mereka itu masih sementara dibangun guys. Kita boleh mengkritik mereka ya secara permainan, namun bukan berarti kita harus mencaci maki mereka, karena mental mereka ya, mental mereka itu bisa terganggu ya dari kritikan yang keras kalian itu. Lagi pula itu mereka masih 17 tahun, masih panjang ya proses untuk mereka belajar dari mungkin kegagalan. Dan juga menurut saya ini ya sangat wajar ya, dikarenakan yang pertama ini timnas U17 Indonesia bisa gagal dikarenakan ini menjadi kali pertama mereka ikut Piala Dunia. Otomatis di sini ada yang namanya demam lapangan ya. Jadi mereka masih masih minder ya dengan bertemunya mereka dengan negara-negara besar, apalagi itu negara dari Eropa. Yang kedua ya, ini masih 17 tahun, sementara di Liga Indonesia kita itu tidak ada liga yang liga resmi ya usia 17 tahun. Jadi wajar saja kalau mereka kurangnya jam terbang ya, sehingga mereka bisa gagal di turnamen Piala Dunia kali ini. Oke, kita lanjut ya. Indonesia senior Asnawi Mangkualam cocok jadi kiblat bagi para pemain muda masa depan tim nasional. Sebab jika menilai karirnya, Asnawi saat ini memang tengah bermain untuk klub Liga 2 Korea Jeonnam Dragons Asnawi LC. Mangkualam. Dalam hal ini bukan sekedar pergi ke luar negeri, namun Coach Justin menjelaskan Asnawi mampu menembus tempat di tim utama, sehingga bisa bermain secara reguler bersama klub tersebut. Selain itu, attitude dari seorang Asnawi juga dipuji sekali oleh pengamal sepak bola Justinus Laksana ini. Yang lebih membanggakan lagi, meski terus disibukkan dengan karir profesionalnya sebagai pesepak bola, ia tetap memperhatikan pendidikannya dengan berhasil menyandang status sarjana. Sarjana ya guys ya. Menurut perhitungan laman footballranking.com, timnas Indonesia harus rela turun satu posisi di peringkat 145 ke 146 dunia. Penurunan posisi ini karena dua alasan. Pertama, Garuda harus kehilangan 5,81 poin di ranking FIFA November 2023. Yakni usai tumbang dari Irak dan ditahan imbang oleh Filipina. Awalnya kondisi ini tak mempengaruhi posisi Indonesia di peringkat FIFA. Namun situasinya berbeda setelah Botswana menang atas peringkat 80 dunia, Guinea. Kemenangan itu pun membuat Botswana mendapatkan tambahan poin yang signifikan yang pada akhirnya menggeser posisi timnas Indonesia. Botswana sendiri naik peringkat dari 148 ke 145 dengan poin 1064,50 angka. Menyusul hasil buruk dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, rumor pemecatan Sintayong pun berkembang, salah satunya dilambungkan oleh media Vietnam The Top 24/7. Seiring itu muncul nama-nama yang diisukan menjadi pengganti pelatih asal Korea Selatan ini. Media Vietnam Jose lagi Mourinho pun ikut diseret. Beberapa alasan diungkapkan, selain karena hubungan baik Erick Thohir dengan pelatih asal Portugal ini, juga kontrak di AS Roma akan segera habis. Tak cuma Jose Mourinho, sederet pelatih top Eropa juga dikaitkan dengan timnas Indonesia. Seperti Joachim Löw, Frank de Boer, hingga Van Bronckhorst dan juga Van Nistelrooy. Banyaknya pemain naturalisasi dan keturunan asal Belanda dinilai akan memudahkan langkah PSSI untuk merekrut mereka. Pemecatan Manu Polking disebut bukan semata-mata karena kekalahan Thailand atas Cina, akan tetapi juga ada campur tangan orang nomor 1 di timnas Thailand. Sosok yang disebut memegang kendali penuh atas skuad Gajah Perang adalah Nualpan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan julukan Madampang. Disebut menjadi satu-satunya pihak yang secara langsung memutuskan memecat Manu Polking. Meski begitu, Madampang dengan tegas menepis isu yang tengah beredar tersebut. Lewat mulut manisnya, ia membeberkan sederet alasan. Dalam hal ini, Polking pun tetap memberikan doa terbaiknya untuk Thailand. Ia berharap skuad Gajah Perang tetap meraih kesuksesan meski tanpa dirinya. Jakarta International Stadium jadi saksi duel kelas berat antara timnas U17 Brasil versus Argentina di perempat final Piala Dunia U17. Pertandingan ini memanaskan kembali perseteruan keduanya
Setelah berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Argentina pada kejuaraan U17 Amerika Selatan. Pertemuan di JIS ini pun dipenuhi nuansa balas dendam, menciptakan tensi tinggi di lapangan. Untuk diketahui, Brasil telah sukses dalam 9 dari 14 pertandingan perempat final Piala Dunia U17, menjadikan mereka sebagai tim yang sangat berpengalaman di fase ini. Sedangkan Argentina dalam misi meretas jalan untuk menggapai sukses puncak perdananya dalam turnamen ini. Federasi Sepak Bola Senegal atau FSF resmi mengajukan gugatan kepada FIFA untuk mendiskualifikasi Prancis U17 dari Piala Dunia U17 Indonesia. FSF sendiri mengeluarkan surat banding kepada FIFA pada 22 November sebelum laga perempat final digelar. Dalam surat tersebut tertulis bukti-bukti pemain yang dibawa Prancis U17 bernama Yanis Issoufou melanggar aturan. Sebab sang pemain tercatat bermain pada turnamen zona UFOA B, kompetisi resmi CHAN U17 Aljazair 2023. Bahkan bukti pertandingan sang pemain pun ikut dilampirkan dalam surat tersebut. Namun hingga berita ini dibuat, FIFA belum memberikan respon apapun. Prancis U17 sendiri bak menghindari kontroversi. Sementara itu Senegal menjadi klub paling ngenes jika Prancis tetap diloloskan untuk mengikuti perempat final Piala Dunia U17. Pasalnya, Prancis bisa mengantongi tiket 8 besar Piala Dunia U17 setelah mengalahkan Senegal dengan drama adu penalti. Oke guys ya, seperti itu dulu ya untuk video kali ini ya. Jadi ini informasi ya, sangat banyak informasi yang kita dapat dari ya channel ini ya. Jadi untuk kalian yang kalau mungkin belum subscribe ya, silakan subscribe channel ini. Ya, channel Info Timnas ya. Saya cuman cukup ya bisa mendoakan semoga Timnas U23 nanti akan ya mendapatkan hasil terbaik di Piala Asia U23 di Qatar nanti. So guys, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.